ada di warta hadirat Tuhan membawa pemulihan. Kita melihatnya dari Yoel 2 ayat 23 hingga 27. Saudara-saudara, kalau dalam warta dan juga pengantar Bapak Gembala nanti, pesan Gembala, penekanan utama dari hal hadirat, tapi pembicaraan hari ini lebih pada pemulihan. Berkaitan dengan tahun Yobel yang berlaku sejak 13 September tahun lalu dan hingga 3 Oktober tahun ini. Ya, tahun Yobel, tahun penebusan dan pembebasan. Yang dimaksudkan adalah pemulihan. Makanya disimpulkan sebagai tahun pemulihan seutuhnya. Mari kita baca lebih dulu dari Yoel 2 ayat 23 hingga 27. Demikian firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, memang mendengar tahun Yobel. Jarang pastinya, karena tahun Yobel dipahami sebagai tahun ke-50. Ya, karenanya dalam Imamat 25 ayat 10 berkata, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan maklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saudara-saudara, ini firman Tuhan kan ya? Halo? Dan sedang mengarah kepada kita. Jangan katakan tahun Yobel itu kan bagian dari perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Faktanya memang, tapi apapun yang tertera di Alkitab itu bagian dari aktivitas kita. Betul? Nah, saudara-saudara, tahun Yobel memang perayaan per 50 tahun sekali. Tentu jarang sekali kita dengar. Apalagi hal memahami karena terlampau jarang kita dengar. Beda dengan perayaan keagamaan tahunan, Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih dan juga Pentakosta. Tiap tahun diperdengarkan, betul? Tahun Yobel ini perayaan keagamaan per 50 tahun sekali. Anda bisa bayangkan. Ya, dan mungkin Anda berkata, ada urusan apa dengan hidupku? Saudara-saudara, kan tadi saya awal sempat katakan ini tahun pemulihan seutuhnya. Mencakup finansial, sosial, keluarga, personal pribadi. Sehingga kita benar-benar dimerdekakan. Roh, jiwa, tubuh. Rindu? Oh, rindu, enak loh, hidup merdeka itu luar biasa. Kalau Anda belum punya pengalaman terikat, memang mungkin membedakannya samar. Tapi bagi mereka yang pernah dijajah, pernah terikat, begitu merdeka, wow.
kemerdekaan dalam Kristus itu hebat, luar biasa. Amin. Loh, saya mantan bejat, narkoba, dugem, pemabuk. Begitu aku dimerdekakan dalam Kristus, aku bersorak-sorai. Kebetulan zaman itu zaman kegerakan, zaman cinta mula-mula. Dengan penuh keberanian saya tinggalkan semua kenikmatan dan masuk di ladang Tuhan. Tidak mudah loh, karena saya zaman itu nyaris disebut bujangan mandi uang. Bujangan mandi uang. Zaman itu saya akuntan perusahaan raksasa. Ya 33, 34, 35 tahun lalu. Itu perusahaan raksasa namanya Bechtel International Incorporated. Dengan income bulanan 5 juta. Anda bayangkan itu zaman di mana saya hidup dalam kemewahan. Sayangnya bujangan kantong tebal, imannya rapuh. Sehingga ke bawah arus. Jadi saya sempat kena narkoba, dugem dan lain-lain. Saudara-saudara, tapi dalam anugerah Tuhan begitu merdeka. Kemerdekaan dalam Kristus itu luar biasa. Belum mau amin ya, gak apa-apa. Iya, tunggu tanggal mainnya. Memang biasa menit-menit awal begitu. Saya menit-menit awal sering dimusuhi. Karena arah manapun saya lihat Anda pelototin saya. Beraninya keroyokan Anda. Nah, saudara-saudara, tahun Yobel. Ya, kalau lihat kata Yobel saja, itu diterjemahkan sebagai masa bersorak-sorai. Masa, karena berlakunya dalam 1 tahun. Ya, kenapa ada sorak-sorai? Karena ada kelepasan sepenuh dan suasana yang sangat indah. Itu dia. Nah, untuk memahami tentang hebatnya Yobel, kita harus tahu latar belakang. Sebutan lain tahun Yobel, ya ternyata puncak sabat atau kesempurnaan sabat. Halo, kesempurnaan sabat ya. Jadi ketika muncul kata sabat inilah kita mulai nangkep karena lebih populer ya kata sabat diawali dengan hari sabat, nanti dalam perkembangannya ada disebut tahun sabat, dalam perkembangan lanjut nanti ada double sabat, artinya bukan berarti tahun sabat itu tahun ke-7 bukan berarti 2 kali 7 14, ternyata double sabat itu 7 kali 7. Yang 49, tahun ke-50, tahun sesudahnya itu disebut tahun Yobel. Harap-harap Anda merespon, ingat ya ini perayaan per 50 tahun sekali. Walau sisa 2,5 bulan, tapi walaupun sisa sedikit Tuhan bisa mengadakan percepatan kok. Amin saudara-saudara. Jangan Anda bilang, aku enggak sekarang dah. Aku mau Yobel selanjutnya. 50 tahun sekali. Halo. Kebayang kalau 50 tahun kemudian, walaupun ada 7 hal menarik disediakan. Kalau saya nih, mungkin ada seumuran dengan saya bilang gini, enggak tertarik aku Yobel selanjutnya aja, aku mau rayakan. Waduh, kalau saya Yobel yang satunya lagi per 50 tahun. Sekarang saja saya lakcap. 50 tahun lagi peit. You know peit? Walaupun saya diberi kelimpahan kekayaan begitu hebat, buat apa? Betul? Harap-harap walaupun sisa 2,5 bulan Anda respon. Amin. Tentang ada apa di balik peristiwa tahun pemulihan seutuhnya, saya sebut cepat saja ya. Ada 7K, saya menyebutnya 7K. K1 kekayaan. Ada yang rindu hidup limpah sampai tingkat kekayaan? Orang menyebutnya Anda kaya? Dari tadi pagi ya ibadah 1, 2 dan 3 gak ada respon. Saya tanya mau diberkati limpah hingga orang menyebutnya kaya? Tetap senyap, gak ada yang jawab. Heran. Ya saya berasumsi positif lah ya. Nampaknya yang hadir nih kalau gak miliarder ya triliuner lah. Udah cukup rupanya tuh kekayaan. Halo? Saudara-saudara, kata kaya tidak selalu materi, tidak selalu uang. Bisa saja ilmu. Betul? Bisa yang paling indah buat saya sih kaya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Karena aku punya kaya pengalaman berjalan bersama Tuhan, kemanapun aku pergi, aku punya peluang sharing berkepanjangan. Dan dalam anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan untuk dalam 1 tahun, satu ketika, membaptis 49 Buddhis plus
27 Ismail. Bukan hasil KKR, hasil personal approach. Halo? Nggak tertarik ya? Oke. Nah, saudara-saudara, K1 kekayaan. K yang kedua kebahagiaan. Rindu tidak? Anda punya harta limpah disebut kaya, kalau tidak bahagia. Kan di kota-kota besar ada orang kaya yang tidak bahagia. Tahu akibatnya? Dugem ria. Kalau dia bahagia nggak perlu. Setuju? Kenapa ada orang yang banyak harta dan tetap berdugem? Karena dia tidak bahagia. Nah, yang ketiga, K yang ketiga, kedewasaan. Ya. Orang kaya bahagia kalau dia tidak menanggapinya secara dewasa akan memicu kecemburuan sosial. Tapi kalau Anda kaya, bahagia dan dewasa cara menanggapinya, Anda cenderung berbagi. Dalam anugerah Tuhan nih sampai hari ini saya sudah laksanakan misi dalam anugerah Tuhan sudah ke 494. Hampir 500 ini. Kenapa? Ada kerinduan untuk berbagi. Apapun yang kuterima dalam anugerah Tuhan yang membuat aku dan keluarga bahagia kemanapun aku pergi, aku rindu orang menikmatinya. Kelihatannya lebih kejam deh kebaktian 3 nih. Halo, bisa kita bersahabat? Saya dari menit awal sudah tersenyum, saya rindu bersahabat. Anda lebih suka bermusuhan ya? Iya heran nih, baru 5 menit sudah aneh nih kebaktian. Masa pembicara sama pendengar pelotot-pelototan? Pendeta yang punya hak buka mata lebar, yang sedang meyakinkan Anda. Saya bertanya tunggu jawaban sembari buka mata, Anda ikut. Oh, colok malaikat. Oke. Itu kayak yang ketiga ya. Ini saya soalnya baru saja diberkati limpah nih. Sampai perut saya kencang. Dari tadi malam saya. Tadi malam henhauce. Tadi pagi henhauce. Siang tadi juga henhauce. Hauce Xi Jinping. Enak gila. Sampai saya berjuang habis-habisan ini. Nah yang keempat, tadi kan sudah 3 ya. Yang keempat, K itu kembali, artinya semua yang hilang di masa lalu Tuhan kembalikan. Halo, kapan saat kita kehilangan, saat kita lalai, saat kita lengah, saat kita gagal. Ada bagian yang hilang. Di tahun pemulihan seutuhnya, semua yang hilang di masa lalu Tuhan kembalikan. Oh God, demi melewati transisi dengan sukses, saya bersaksi dulu. Halo, boleh? Saya bersaksi saja dulu ya. Boleh? Boleh nggak boleh? Saya pengkhotbahnya, saya mau bersaksi. Untuk yang kembali ini ya. Keempat, saya belum khotbah nih malah bersaksi. Saudara-saudara, saya ambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan itu per 10 Jun 84. Ya itu dalam sebuah KKR. KKR hari itu kayaknya mengarah ke saya secara pribadi. Dan sepertinya ada nada, kamu gak tobat hari ini habis. Jadi saya putuskan untuk menyambut panggilan hidup baru plus terasa di saya. Waduh tidak hanya panggilan hidup baru plus pelayanan. Jadi singkat cerita, saya tinggalkan tugas saya sebagai akuntan Bechtel International. Saya di pelayanan bergabung dengan Bechtel Indonesia. Perusahaan raksasa tadi CH, Bechtel International. Di pelayanan saya bergabung dengan Bechtel Indonesia. Pernah dengar GBI? Belum ya, kuping lokal. GBI. Oh, kebanyakan ketela pohon Anda. Keju dong, keju ya. GBI, sudah. Waduh, ngejeglak banget. Saya tinggalkan Gotio ini, Gotio 33, 34, 35. Masuk ke ladang Tuhan, saya dapat gaji pengganti. Namanya gaji haleluya. Jumlah puji Tuhan. Gak jelas hitung-hitungannya saudara-saudara. 4 tahun 4 bulan zero. Saya baru dapat berkat bulanan di ladang Tuhan 4 tahun 5 bulan. Berapa? Begitu kubuka lakban cebanan 6. Kutinggalkan itu Gotiau saudara-saudara. Oke, ketika saya mau ambil keputusan. Ya, jadi ceritanya tadi malam tuh saya ikut KKR itu 10 Jun. Besok saya ngantor ketemu teman-teman, saya bilang begini, friend,
Gelagat gak lama lagi kita sama-sama. Ada apa? Aku tadi malam KKR. Aku respon. Aku mau sambut panggilan hidup baru. Dan rasanya aku juga dipanggil pelayanan. Lalu aku mau pelayanan. Urusannya apa? Aku mau keluar. Terus teman-teman bilang begini. Jangan macam-macam lu. Semua orang bisa pelayanan tanpa meninggalkan pekerjaan. Belagu banget lu. Emang gampang cari pengganti nih model pekerjaan model begini. Ini zaman 33 tahun lalu loh. 33, 34, 35. 5 juta tuh banyak. Halo? Iya kan? Iya kan? Oh Tuhan beri kekuatan. Nah saudara-saudara. Karena saya tetap ngotot akan tinggalkan kantor. Ada teman bilang begini. Dengar baik lu ya, belagu banget lu. Lu tetap nih mau keluar jadi hamba Tuhan gitu ya, pendeta ya gitu ya. Dengar nih ya, paling-paling lu keluar nih pelayanan jadi hamba Tuhan. Ntar lu kawin, waktu itu saya masih bujangan. Paling istri anak lu kasih makan batu lu, mau tahu rasa. Tapi terus terang belum pernah istri anak makan batu hari ini. Belum pernah sampai hari ini, saudara-saudara. Ya singkat cerita ya sudahlah pokoknya saya pelayanan. Kami berpisah, saya tinggalkan kantor. Semua uang yang masih ada di kantor pun saya gak mau pikir. First love, cinta mula-mula. Orang kalau mabuk kepayang dengan Tuhan, mati pun jadi. Apalagi sisa duit, gak kepikir. Halo, punya pengalaman mabuk kepayang dengan Tuhan? Ih saya senyum loh. Senyum ini saya ya. Saya exciting menyampaikannya. Anda kayak tidak makan 3 hari. Saudara-saudara, pokoknya waktu berjalan setelah sekitar 15 tahun ke-16 sebenarnya, ketemu di mall. Ngobrol kami, apa kabar, gimana baik? Nah terus dia bilang begini, sejak keluar dari kantor, ngomong-ngomong masih pelayanan loh, masih pendeta. Masih? Hah? Dari sejak keluar sampai sekarang masih pelayanan? Kuat banget loh. Kuat banget katanya. Karena dia dengar tahun awal saya terlunta-lunta. Loh itu 4 tahun 4 bulan tanpa income itu bukan hal yang mudah. Betul? Dia sempat dengar. Terus mereka jadi omongan. Tuh makanya belagu dia itu hamba Tuhan pelayanan. Lihat sekarang. Nah jadi setelah lama kami 16 tahun ke-16. Gimana? Kuat banget lu pelayanan. Ngomong-ngomong. Lu di pelayanan dapat apa? Dia tanya. Kan dasarnya kok kuat gitu loh. Terus saya gantian tanya. Sejak kita pisah. Kamu masih di kantor, masih kerja? Akuntan? Masih. Ngomong-ngomong. Selama lu jadi akuntan lu dapat apa? Lu kok gantian tanya? Sama dong sama apa yang tahu dong. Halo? Mau tahu? Kalau mau tahu saya teruskan, kalau enggak apa-apa. Sudah singkat cerita kita ke restoran. Ngapain? Sudah ayo kita ke restoran. Saya ketemu kasir. Kasir punya 2 kertas 2 ballpoint. Kalau punya serahkan, nanti kami pesan makan. Kalau enggak kami pindah. Urusan apa Pak? Sudah punyakah 2 kertas 2 ballpoint? Dia cari pokoknya dapat. Mari pesan nanti kami ada urusan. Duduk yuk. Duduk. Oke. Lu tanya kan? Selama aku keluar, selama itu aku pelayanan, dapat apa? Oke? Gantian. Lu tetapkan akuntan. Selama itu lu dapat apa? Kan pengen tahu juga. Oke? Ini kertas sama ballpoint, ini gua punya. Sorry. Ada kaca, saudara-saudara. Takutnya pecah, gak kuat tagihan. Nah, saudara-saudara, tulis. Aku pun tulis. Tulis. Dia berhenti, terus dia noleh. Lu kok belum berhenti sih? Hah? Terus dia ngintip. Kok panjangan lu sih? Halo? Ajaib. Saya dapat kiriman dari Ismail 6. Nama apa? Rumah. Nama masuk akal? Halo? Rumah yang kutinggali, ku beri nama rumah mujizat. Satu dari Pak Haji Hari, satunya dari Pak Kiai Haji Burhanuddin. Rasanya tahun-tahun yang dulu saya pernah bersaksi di sini.
dan Anda melupakannya. Saudara, iya, nanti ada di Cibubur, nanti ada di Cibulan. Oke, 6. Kiriman Buddhis 2, 1 BMW, 1 Ford Everest. Kenapa senyap? Mupeng, muka pengen. Nanti gara-gara pagi saya serahkan kendaraan seseorang hamba Tuhan, malamnya dapat kiriman pengganti 1 hektar kebun jati. Suatu ketika saya pimpin KKR Polda Sejatim dengan tema menciptakan keluarga kudus, menghasilkan kegaduhan. Saya dijatah khotbah 45 menit, praktek 90 menit, rame panitia, pendeta melanggar liturgi. Tapi di balik kegaduhan, mujizat Tuhan munculkan. Halo? Ih, Allahku luar biasa, saudara-saudara. Terus dia lihat daftarnya, kok banyakan elu sih? Saya bilang terus, ayo jejer sini. Mana you punya? Nih aku punya. Ayo jejer. Tahu kesimpulan? Bos lu sama bos gua. Bonafit bos gua. Halo. Tuh Anda nyuntut saya bersaksi yang lain lagi. Gimana ya? Saksi satu lagi. Ya, kan kebetulan saya bawa nih, nanti Pak Wahyudi tinggal buktiin. Waktu saya dapat kiriman BMW dari orang Buddhis Dampit, tahu Dampit enggak? Malang, Turen, Dampit. Ada orang Malang enggak? Halo, ada orang Malang? Enggak ada ya, untung enggak ada. Sebab begitu ada orang Malang, saya langsung bilang jangan jadi orang Malang, jadilah orang Kudus. Untung enggak ada. Kalau enggak bisa, orang salah 3 minimal dapat 7. Untung enggak ada orang Malang. Nah, saudara-saudara, waktu saya dapat kiriman itu memang bukan mobil baru, tapi BMW, kilometernya baru 35.000. Itu gara-gara saya bikin baksos di pegunungan. Dia hadir 3 kali, kemudian tanya-tanya, Pak ini kegiatan keberapa? 300 sekian, terakhir 494 ya. Wah banyaknya, Pak Pendeta juga demen nih, pelayanan sosial, kemanusiaan. Wih hebat, nah nanti dari situ dia tergerak. Dia ikut-ikut sendiri. Dia tanya angkanya muncul 300 sekian, nantinya dia tergerak. Ya, dia kirimkan tuh BMW. Memang bekas, dia kan kolektor, mobilnya banyak. 1 dia kirimkan ke saya. 1,5 bulan lalu, dia telepon. Pak Pendeta, apa kabar? Baik. Gimana kegiatan? Terus. Mobil saya masih dipakai? Oh jelas. Paling enak di rumah, iyalah paling enak. Dibanding Avanza menang dia. BMW. Dibanding Innova menang dia. Dibanding Ford Everest tetap menang dia. Waduh, itu mobil sering dipakai. Jelas. Sampai hari ini, ada penyebutan hari ini. Kalau hari ini sementara di bengkel. Loh kebetulan kok pas dia nelpon hari ini. Enggak kemarin, enggak besok. Masuk bengkel. Emang kenapa Pak Pendeta? Ya periodik biasa. Mobil kan per 5.000, 10.000 masuk bengkel. Betul? Biasa kan? Ada keluhan enggak? Ya tarikan kurang. Nanti saya minta sales pure supaya agak irit. Dan lain-lain. Waduh gak enak saya nih. Udah ngerepotin Pak Pendeta tuh mobil. Ya biasalah mobil masuk bengkel. Ya tapi gak enak nih, jelas nih mulai ngerepotin Bapak nih. Ya biasa mobil lain juga masuk bengkel. Tapi jelas sudah mulai ada keluhan kan. Gak enak saya. Dari tadi gak enak. Ini kalau udah ngerepotin Bapak nih ya. Mending tuh mobil saya tarik. Akal-akalan bilang gak enak. Tuh mobil mau ditarik bilang gak boleh. Dia kasih bilang boleh. Kok kayak akal-akalan. Singkat cerita ya sudahlah ditarik. Tapi 8 hari kemudian dia kirimkan mobil baru. Honda HR-V masih dibungkus plastik. Sungguhan saudaraku, orang Buddhis Jawa Timur. Tidak masuk akal kan? Halo, ini bagian dari K yang keempat. Apapun yang hilang di masa lalu, Tuhan kembalikan. Amin. Maksud saya tuh ngiming-ngiming kalau tertarik. Kalau kagak berarti gagal pengantarnya. Oke, K yang kelima. K yang kelima itu kepuasan. Apa artinya kita kaya, bahagia, berbagi dan apapun yang hilang kembali kalau tidak kunjung puas.
Kalau kita tidak kunjung bisa dipuaskan, kita akan gagal mensyukuri Tuhan. Kita orang Kristen diberkati tingkat manapun akan berkata, oh Tuhan betapa baiknya Engkau. Amin. Walaupun mungkin orang lain bilang, Allah diberkati dikit aja sok rohani, baik-baik. Nambah dong, urusan nambah. Tuhan bisa lakukan di masa selanjutnya. Amin. Saya tidak mudah melewati transisi, tapi saya bersyukur semua yang hilang Tuhan kembalikan. Oke, yang keenam, kesukaan dalam pengertian merdeka. Apa artinya? Apapun sudah tersedia, kalau masih ada bagian yang terkendala. Dan yang ketujuh, kemuliaan, ahli waris kerajaan, pangeran dan putri kerajaan. Amin. Kalau kita rinci, tujuh-tujuhnya ketemu. Saya belum pernah mengkhotbahkan tema ini, cuman satu kalimat yang selesai. Hari ini kelihatannya Pak Wahyudi saya diberi leluasa ya. Jangan begini caranya. Tadi saya minta tambahan waktu, cuman diginiin. 5 menit nambahnya saudara-saudara. Ini kalau gini kan sama aja nyetop. Iya kan? Heran ya, tolong yang agak murah hari ini ya. Nah saudara-saudara, jadi ada 7K. Rindu? Amin? Oh iya, kita pelajari dulu lah tadi kan pemahaman tentang Yobel apa hebatnya. Tadi apa sebutan lain Yobel? Tahun Yobel, puncak, Sabat atau kesempurnaan Sabat. Nah dengan munculnya kata Sabat, maka hal yang pertama itu hari Sabat, Sabat harian. Coba kita baca dulu dari Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11 mengatakan demikian, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat itu hari ketujuh. Latar belakangnya penciptaan. 6 hari Allah bekerja, hari ketujuh hari perhentian. Kalau kita fokus pada pelajaran Sabat, ternyata pelajaran tentang bagaimana kekristenan setelah diberi peluang beraktivitas 6 hari lamanya, kita hari ketujuh itu tinggalkan semua yang sekuler, berikan sepenuh hati, fokus kepada Tuhan. Anda hidupnya fokus enggak? Ada yang fokus terhadap studi anak muda. Ada yang fokus pada karir bagi Anda yang bekerja. Ada yang fokus pada investasi, pengusaha, Anda yang bisnis. Betul? Ada enggak tanda-tanda Anda fokus dengan Tuhan? Lalu kegiatan tadi yang saya sebutkan baik karir, bisnis dan lain-lain. Itu kan mengarah pada berkat. Setuju? Rindu diberkati? Berkat penting? Sangat. Sumber berkat lebih penting. Setuju? Sumber berkat kan Tuhan. Kebayang kalau Kristen berhasil memahami pentingnya hidup fokus kepada Tuhan. Kalau Anda terus fokus dengan Tuhanmu yang adalah sumber dari segalanya, gak heran tingkat pengenalan dari waktu ke waktu akan meningkat. Dan Anda akan mengalami tingkat kedua dari kekristenan. Tidak hanya orang percaya, tapi orang yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Pak Wahyudi, boleh mohon bantuan? Kita akan dramatisir dulu. Nah, mari Pak Wahyudi maju ke depan. Pak Wahyudi pura-pura jadi Tuhan. Pura-pura, aslinya gak bisa. Karena Pak Wahyudi Tuhan, yang dipinjam tangannya. Ini tangan Tuhan. Kalau aku Kristen yang paham betul tentang pentingnya fokus kepada Tuhan, fokus pada studi penting, karir, bisnis penting. Tapi fokus kepada Tuhan, sumber dari segalanya jauh lebih penting. Setuju?
Kalau aku terus fokus dengan Tuhanku, tingkat pengenalanku terhadap pribadi Tuhan meningkat. Dah heran, aku yang tadinya hanya orang percaya, mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Jadi benda ini mewakili diriku atau diri Anda per pribadi. Ku percayakan sepenuh dalam tangan Tuhan. Anda umat percaya? Sudahkah menjadi umat percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan? Kalau Anda lakukan, Tuhan yang diberi kepercayaan akan bertanggung jawab mengelola hidupmu. Amin. Percayakan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, masa depanmu dalam tangan Tuhan. Kalau kau lakukan, maka Tuhan yang diberi kepercayaan akan bertanggung jawab. Aminnya tambah senyap ya. Oh Tuhan, kok kenapa yang ketiga jadi keringetan saya. Nah kalau dia terus fokus dengan Tuhan dan benar melekat, ini kan sudah di tangan Tuhan. Betul? Tidak heran dalam tingkat selanjutnya, saya berikan cara lain dari tadi pagi nggak saya keluarkan ya. Kalau aku dekat dengan hamba Tuhan yang diurapi, percaya nggak? Aku akan mengalami impartasi dan transfer pengurapan. Apalagi melekat pada Tuhan, pada Roh Kudus. Dia akan mengalami tingkat ketiga yang dinamakan kepenuhan Kristus alias kepenuhan Roh Kudus. Dan pantas mujizat mulai terjadi. Amin. Ini pemahaman Sabat yang pertama. Bicara tahun Yobel ini puncak Sabat atau kesempurnaan Sabat. Mulai ketahuan betapa hebatnya perayaan keagamaan yang disebut tahun Yobel. Oke, makasih Pak Hayudi, makasih. Nah, saudara-saudara, bicara Sabat bagi Anda yang pernah ikut Holy Land akan semakin jelas. Kalau kita pernah ikut Holy Land, Haji Kristen? Tanah suci, ikut perjalanan apa tuh namanya ke Israel, saudara-saudara. Nanti kalau yang standar 8 hari saja pasti kena tuh. Per Jumat sore, Sabat dimulai. Per Sabtu sore matahari tenggelam, Sabat ditutup. Itu mobil ditinggal begitu saja. Dalam rangka merayakan Sabat, artinya bangsa Israel, bangsa pilihan turun-temurun memelihara hari Sabat. Dan ternyata ini disimpulkan sebagai rahasia kehebatan bangsa Israel. Rahasia. Zaman mereka diaspora, mereka survive. Dimanapun mereka ditaruh oleh Tuhan, mereka survive. Asal ada penemuan kelas dunia, Yahudi. Ada penemuan lagi, Yahudi. Hebat bukan? Itu ketika mereka diaspora. Ketika mereka mendirikan negara, walaupun tidak mudah pada awalnya. Heran, bikin tersentak seluruh dunia. Karena untuk mendirikan negara Israel ketika itu tidak mudah. Kok saya bisa menceritakannya? Bisa kebetulan. Kan komunitas yang memulangkan bangsa Israel yang diaspora tadi tiap tahun mengadakan pertemuan di Marina Bay, Singapura. Saya pernah 2 kali hadir. Anda yang rindu bisa daftar, nanti saya ke kontak person yang di Indonesia di Jakarta. Nanti Anda akan dapat undangan dari komunitas Yahudi. Yang mau. Gak mau ya, gak apa-apa. Kesempatan ini berharga ya. Bagi Anda pengusaha, dengar baik. Di situ Anda akan diberi dua bendel tebal-tebal begini. Itu bisnis apa saja yang kau bisa bermitra dengan para pengusaha Israel. Dijamin ada alih teknologi segala. Hebat banget saudara. Oke? Oh enggak ada pengusaha ya, karyawan semua. Ya sudah. Ya pantas saya menawarkannya dengan baik tapi Anda nggak masuk. Oke. Nah saudara-saudara. Dalam pertemuan itu, jenderal yang memimpin perang 6 hari tahun 67 ada hadir. Dia cerita tentang proses berdirinya bangsa Israel. Plus ya cerita waktu proses berdirinya bangsa Israel ternyata saya terkecoh kemudian. Saya sadar saya terkecoh. Kok mereka hebat pikiran saya bangsa pilihan. Alat-alat perangnya canggih. Ternyata gambarannya seperti ketika Indonesia berjuang untuk merdeka menyingkirkan penjajah Belanda. Dengan bambu runcing. Jauh kan? Bambu runcing lawan tank. Jauh. Ternyata itu juga keadaannya.
Kemudian dia sempat cerita juga perang tahun 67. Ini mencolok sekali, perang tahun 67. 6 hari loh, dalam 6 hari. Dia dikepung dari segala penjuru. Jumlah bangsa Israel ketika itu 3 juta. Bangsa Arab total 300 juta. 1:100. Diserang dari arah Mesir. Dataran Sinai dirampas. Diserang dari Suriah, dataran Golan dirampas. Diserang dari kerajaan Yordan, tepi barat, dirampas. Diserang dari Libanon, Yerusalem, dirampas. Anda bisa bayangkan dalam keadaan terbatas pun mereka tetap tangguh dan menang. Kok bisa? Latar belakangnya memelihara hari Sabat. Mereka belajar fokus dengan Tuhannya. Saya ingat salah satu om saya kan tangan kanannya Sarwo Edi. Ingat gak dulu? Garuda 8. Ya. Sudah-sudah papa saya kan tadinya muslim. Dan TNI, adik-adiknya juga demikian. Salah satunya tangan kanannya Sarwo Edi. Ingat gak dulu ada Jenderal Sarwo Edi? Yang muda-muda gak ingat ya, ada bapak di sana senior. Ya, oke. Ya, Anda yang muda-muda tinggal tanya sama yang senior ya. Nah, saudara-saudara, ya satu ketika kan sebagai tim perdamaian bisa ke arah Arab, bisa ke arah Israel, kadang-kadang ada perang sporadis, saudara-saudara. Perang sporadis satu ketika dikeker, ada keanehan. Kenapa? Bangsa Israel tuh ketika perang, udah jelas di padang yang terbuka, mereka maju terus. Yang aneh, ketika di close up, mulutnya komat kamit. Dikiranya mantra. Nanti ketika situasi agak reda kan dia bisa ke Arab, bisa ke Israel. Om saya bertanya, kenapa kalian aneh ya? Ketika perang, kenapa kalian komat mulutnya kayak buka-buka? Itu mantra. Tidak, ternyata nyanyian. Halo? Mereka kayaknya nyanyi kalau ditranslate tuh, Allah kita heran dan besar, maju terus. Mereka yakin ketika diberondong mereka bisa diposisikan di sela-sela peluru. Iya. Halo. Dan mereka menceritakan juga sebelum maju perang, komandannya bertanya, percayakah Allah di pihak kita? Ya. Percayakah Allah beri kemenangan? Ya. Kalau menjawabnya ragu, jadi umpan peluru. Wih, mereka walaupun sedikit, mereka tetap menang. Saya heboh menceritakannya. Andai 3 malam tidak tidur. Saudara-saudara, jadi Sabat itu luar biasa. Itu baru bicara hari Sabat. Nanti dalam perkembangannya setelah bangsa Israel masuk Kanaan muncul tahun Sabat. Oke, sekilas pintas ayatnya. Dari Imamat 25 ayat 2 mulai, 2 sampai 4 saja. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi dan seterusnya. Nah saudara-saudara, ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian, mulai muncul kedua, tahun Sabat, Sabat tahunan. Ya, kalau hanya lihat tahun Sabat, tahun ke-7. Nantinya kalau double Sabat itu muncullah Yobel. Di tahun Sabat lebih hebat lagi. Kenapa? Tolong lebih cepat dari Ulangan 15 ayat 1, 9 dan 12. Mulai muncul nih berita pembebasan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang, engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu.
Ya, 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ya, mungkin karena bangkrut, karena miskin, sempat berhutang. Tetap nggak bisa survive, dia jual dirinya sebagai budak. Nah, bicara tahun Sabat, sudah mulai muncul tahun pembebasan budak dan hutang. Harapannya adalah Kristen tidak lagi diperbudak oleh kedagingan. Amin. Saya sudah bersaksi di awal. Hidup lepas dari keterikatan. Itu sebuah kelegaan yang hebat. Saya diberi banyak kenikmatan dari pihak Tuhan sebagai ganti. Amin. Berita pembebasan budak dan hutang. Berita baik bagi yang suka hutang. Halo, yang dikit-dikit ngesek kartu. Halo, begitu masa tagihan kayak dipenggal Anda. Oh, kelihatannya salah contoh ya, di sini nggak suka begitu. Saudara-saudara, tahun Sabat sudah memunculkan tahun pembebasan. Nah, bicara tahun Yobel, tahun penebusan pembebasan seutuhnya. Amin. Finansial, sosial, keluarga, pribadi. Nah, baik, kita kembali ke ayat 23 tadi. Ini petunjuk bagaimana merayakan tahun Yobel. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Anda tadi sudah melakukannya? Bersorak-sorak dalam kesukaan? Sudah? Anda sudah bersorak? Saya khawatir kata bersorak, kata kontranya kan berbisik. Bersorak ternyata bicara tidak hanya suara yang volumenya diperkeras. Tapi bicara seorang yang melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Hal memuji, hal menyembah, hal berdoa, termasuk hal menanggapi firman. Ini nantinya dimengerti sebagai landasan hadirat. Kalau dalam bahasa aslinya ini Gregorio. Gregorio itu tingkat kewaspadaan iman. Ya, harap sekali Anda melakukannya dari tadi. Memuji rata-rata sih suara ya bisa lantang, bisa tidak, tapi rata-rata besar. Ternyata juga hal menyembah. Cuman sayang, ada orang menyembah kayak nggak sepenuh hati. Saya nggak tahu, saya tadi nggak mimpin penyembahan. Kalau pas mimpin penyembahan biasanya saya ngintip. Ingin mengetahui siapa yang mengalami hadirat, nanti dari wajahnya, dari air mata, dari komunikasi bisa ketahuan. Anda jumpa Tuhan, aku turut menikmati. Apalagi jemaat yang saya gembalakan, begitu saya pimpin penyembahan, haleluya. Nanti ada sebelah sana air mata meleleh. Waduh dia jumpa Tuhan. Dia nikmat, aku nikmat. Pemimpin rohaninya ikut menikmati. Amin. Karena ada yang menyembah Tuhan tapi enggak sepenuh hati. Haleluya. Glory. Wala. Kayak sapi dibelah. Penyembahan harus penuh hati. Amin. Masa menyembah Tuhan asal-asalan? Apalagi beliau adalah raja di atas segala raja. Setuju? Begitupun hal berdoa. Ini komunikasi vertikal. Harusnya Anda tahu berhadapan dengan siapa. Ada kan sebagian orang ngobrol dengan Tuhan kayak orang mabuk. Tuhan, kemarin ada masalah Tuhan, mohon pertolongan. Halo, sepenuh hati dong, amin. Jangan main-main loh. Ini menjadi pemicu dari hadirat. Ini menjadi pemicu Tuhan menyatakan mujizat. Ya, saya mendapatkan penegasan ketika saya mempertanyakan tentang kenapa kok gereja terbesar adanya di Korea Selatan. Saya tanda kutip mempertanyakan tapi ada nada komplain. Tuhan, ketika mempelajari sejarah gereja dunia, misionari sejak zaman kegerakan mereka dikirim dari Eropa dan Amerika. Dan mereka pasukan berani mati.
Gelombang satu dikirim entah ke Afrika pun Indonesia. Indonesia ketika itu Kalimantan Irian. Enggak ada berita kemungkinan besar mati. Gelombang kedua sudah siap. Gelombang kedua dikirim. Enggak ada berita. Kemungkinan pun mati. Gelombang ketiga sudah siap. Enggak gentar. Kenapa kok gereja terbesar adanya di Seoul, Korea. Yang sejarah kekristenan terdeteksi ketika 0,6. Ya ampun 1% aja enggak ada. Kecil sekali. Tapi dalam perkembangan nantinya dominan. Kenapa? Gregorio. Mereka membuktikan tingkat kewaspadaan iman. Ini tidak hanya hal praise, worship, pray, doa. Juga harus dilakukan. Halo? Oke saudaraku. Ya saya cerita dulu dari Papa Rohani. Kan saya dibina di Mawar Saron. Ya. Pak Yakob Nahuai. Suatu ketika dalam pelajaran doa beliau sampaikan dalam acara SOM. Tapi waktu pribadi juga beliau ulang cerita. Adikku, Bukit Doa Korea luar biasa. Lawatan Tuhan. Mujizat, banyak orang bersaksi yang berdoa di sana. Cuman heran. Kenapa Om? Enggak ada pohon kecil adikku. Hah? Mana bisa Om? Kan taman Bukit Doa. Ada dong. Enggak ada adikku. Pernah dengar cerita ini? Yang tadi pagi ikut jangan jawab. Ini buat pendengar baru saudara-saudara ya. Anda mau tahu enggak? Kalau mau tahu saya teruskan. Saya tunda nanti. Karena saya mau cerita yang lain. Kan nanti nyambung soalnya ini saudara-saudara. Nyambung. Sebelum saya jadi hamba Tuhan kan saya tadi akuntan dari perusahaan raksasa. Bechtel International. Perusahaan raksasa. Ekspatriat tenaga kerja asing banyak. Ada orang bule ya. Manajer saya saja admin itu orang Amerika. Nanti di bawahnya ada Mike Nicholson orang Inggris. Dan seterusnya. Dulu ekspatriat banyak sekali ya. Apalagi perusahaan asing. Nah dari Asia juga banyak. Dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Korea dan lain-lain. Yang saya mau cerita Korea. Ada di situ 700 lebih tenaga kerja Korea. Saya langsung terpikir di sini. Wow. Karena dari 700 orang Korea, tenaga kerja Korea, 400 sekian Kristen. Saya sempat menemukan mereka beribadah. Saya ngintip-ngintip. Jangan-jangan ada jemaatnya Yonggi Cho nih. Pernah dengar Yonggi Cho? Cho Yonggi. Gereja terbesar sedunia zaman itu diberitakan jemaatnya 1.375.000. Banyak. Jemaat 1.000 aja banyak. Jemaat 5.000 apalagi. 10.000 wow. 100.000 buset. 1 juta lebih. Ini saya bikin berjenjang supaya Anda semakin Tapi saya bikin semakin meningkat Anda tetap tenang. Kayaknya Anda bilang Allah gitu aja heboh. Anda kelihatannya punya bakat jemaat 2 juta. Iya saya ceritakan makin meningkat dah. Tenang aja. Alah heboh banget. Minum dulu Yang ketiga lebih berat minum dulu. Jatah pendeta. Jarang minum ditonton. Ini saatnya. Nah saudara-saudara. Kemudian saya lihat-lihat ini kelihatannya aktivis nih pengurus oke. Saya pemimpin Kristen Indonesia. Karyawan Indonesia. Untuk bisa menemukan mungkin fellowship aja. Saya pengen tahu ya, jemaat yang dibesarkan di gereja yang hebat itu gimana modelnya. Kan jemaat 1 juta lebih nggak mungkin kuat gagah manusia. Ini pasti karya Roh Kudus. Hadirat plus demo kuasa, mujizat. Gak cuma hadirat. Hadirat tanpa mujizat, orang tidak terbelalak. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Ini kalau plus mujizat, gempar nih. Nah itu bisa jemaat 1 juta lebih. Tidak hanya soal hadirat, miracle-nya itu loh. Itu pasti cerita orang Kristen di sana. Cerita tentang hebatnya Tuhan melawat dengan kuasa mujizat. Nah saya ajak mereka fellowship. Brother kita fellowship oke? Nah setuju akhirnya. Ya, walaupun untuk mencapai kesepakatan, prosesnya seru. Karena Kristen lapangan tenaga kasar tuh ya. Bahasa Inggrisnya patah-patah. You know patah-patah? Contoh nih.
Wakata, hota. Long time to see. Berat banget tau ngobrol dengan mereka. Banyak kode. Ya. Singkat cerita, hari tanggalnya sudah ditentukan, kami fellowship. Peraturan 1, kan kursinya bangku nggak pisah-pisah. 1 deret bisa 7, 8 orang. Ya, harus selang-seling, Indonesia, Korea. Ada double pun kita, nggak boleh double. Ayo, Korea, Indonesia, ayo, semua selang-seling. MC 2, lagu rohani Indonesia pimpin MC Indonesia, lagu rohani Korea pimpin MC Korea. Nantinya, sejak awal, saling tertawa. Lah iya, lagu Korea di mulut Indonesia jadi aneh, lagu Indonesia di mulut Korea pun aneh. Ya kan, saya ingat kok waktu itu. Pas lagu Korea, Kristen, lagu rohani Korea. Korea nyanyi, jelas lagunya. Indonesia ikut nyanyi enggak? Ikut, ada di layar. Kan pakai slide. Ya kan, you know slide? Ya kan, Korea nyanyi, kita nggak mau diam, ikut nyanyi. Jingo magoji, hidiu wa, cikin cidunina, obni bawa. Aduh, aku nyanyi susah payah, Korea kiri kanan oleh. Kadang saya tanya, what? Gedek-gedek, mungkin berubah artinya sudah. Gantian lagu Indonesia. Ke mulut dia, gantian lu ngerusak gua juga, punya lagu dirusak juga kau. Kadang-kadang dia bilang, same broken song sama-sama ngancurin lagu. Aduh lucu sekali ya, saya rasa lucu, kalau Anda enggak apa-apa. Karena sepanjang itu ketawa terus. Nah oke, sampailah di liturgi doa syafaat ya. Begitu doa syafaat, kan pemimpinnya nanti bilang, mari kita memasuki syafaat, kan udah ditunjuk tuh siapa-siapa yang akan berdoa. Mari kita menyembah dan bersyafaat. Begitu start Kristen Korea, walau bukan dari Choyonggi, langsung tegangan tinggi. Kalau menyangatkan kan sampai aduh tuh Kristen Korea. Itu Korea dari tegak ini begitu start. Kristen Indonesia bukan tambah nukik, tambah tegak. Udah tambah tegak bukannya doa noleh. Gempa bumi goncang. Itu namanya Gregorio. Halo? Iya, kembali ke Pak Yakob punya cerita tadi. Saya pikir bercanda atau gimana ya. Kenapa nggak ada pohon kecil? Orang Korea kalau berdoa suka cari pegangan. Pohon kecil kalau diurak-urak begini rontok dia, saudara-saudara. Tapi setidaknya Anda paham sekarang. Ya, kenapa kok gereja terbesar ada di Korea? Startnya 0,6. Tapi mereka Gregorio. Cara memuji, cara menyembah, cara berdoa, Gregorio. Pantas hadiratnya begitu kuat, demonstrasi kuasanya pun dinyatakan. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Itu dia. Sebagian Kristen ternyata mungkin bersorak tapi tidak ada penyertaan sukacita. Anda hanya menciptakan kegaduhan tanpa makna. Kan ada yang nyanyi girang-girang, kelihatan keras suara, tapi kesukaan dari hatimu enggak ada. Enggak ada. Anda hanya teriak aja tanpa makna. Ada enggak kemungkinan itu? Karena ada orang teriak-teriak, sorak-sorak gitu. Kenapa sih lu teriak-teriak gitu? Enggak, iseng. Itu kan kegaduhan tanpa makna. Halo? Walaupun orang memastikan nggak bisa Pak, orang berteriak bersorak-sorak itu selalu ada emosi. Tapi kalau salah mengerti itu nggak lebih dari sumpah serapah. Geram amarah, caci maki, dasar cicak cacing capung kau. Aslinya anjing babi bangsat. Supaya saya nggak dikira maki orang cicak cacing capung. Loh orang kalau marah teriak
Ya, kadang-kadang menghabiskan stok marga satwa. Kalau orang Surabaya jangkrik. Ya kan? Kalau orang Jakarta, dasar lu berani lu ngadalin buaya. Dirinya dibilang buaya, orang lain kadal. Halo? Kalau tadi pagi ada yang mau nyeletuk gaya Tasikmalaya kumaha? Jangan bilang teing, awas ya. Kalau Anda bilang teing nanti saya jawab kuaing. Ada orang-orang kasar banget kalau ngomong kuaing, kuaing, kuaing. Mirip di rumah saya Blacky Brownie kalau saya pukul, pak, kuaing, kuaing, kuaing. Anda jangan suka kasar-kasar gitu, ngomong kuaing, kuaing, kuaing. Nanti mirip di rumah saya tuh. Iya, kalau nakal saya pukul, pak, bunyinya sama, kuaing, kuaing, kuaing. Begitu saya ulang udah gak lucu kan, makanya. Nah, saudara-saudara. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Amin. Kalau Anda mempertanyakan kenapa? Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Hujan. Lalu saya belum tahu, masih berapa waktu saya? Jangan diginiin. Sungkan jadinya kan? Ya kan? Nggak mau jawab. Pak Wahyudin jawabnya dengan senyuman. Kalau dengan senyuman berarti saya harus menerjemahkan. Tolong bijak. Lakukan sebijaksana mungkin. Oke. Baik, saya akan lakukan ya bijaksana, bijak sini juga. Saya lakukan, sana sini bijak saya. Ya. Ketawa gitu. Lu bikin merinding pendeta, hilang bahan saya. Kayak Budi Woodpecker. Oke, nah saudara-saudara, sebab telah diberikannya kepadamu hujan. Hujan, ini kan bicara kelola apapun di 2000 tahun lalu atau semakin mundur ke belakang, kan itu banyak berhubungan dengan semesta. Hujan pemicu kesuburan. Kalau di masa kini pemicu keberhasilan. Halo, jangan lihatnya ke zaman modern, ini kan dari 2000 tahun lalu, ribuan tahun lalu, saudara-saudara. Paling mudah kalau Anda sesekali ikut ke pelayanan pedesaan. Saya pernah bertanya sama mereka ketika bikin KKR di pedesaan. Sebelumnya, tidak banyak orang datang, kenapa sekarang banyak datang? Beda om, kemarau om. Maksudnya, kalau kemarau om lihat tuh tanah retak-retak tuh. Kita cangkul susah payah. Andai kan benar kita cangkul bisa untuk menaruh benih. Tidak ada harapan om. Beda kalau musim hujan. Maksudnya, kalau musim hujan kami ada peluang untuk beraktivitas. Halo, ngerti maksudnya saudara-saudara? Jadi hujan ini pemicu sukses. Bawaannya hoki. Halo? Kelola A sukses, kelola B sukses. Ada unsur keterlibatan Tuhan untuk membuat Anda sukses. Amin. Dan hujan tadi, kan ini kalau lihat bacaan selanjutnya kan hari Tuhan. Memang menjelang kedatangan Tuhan itu akan dilakukan ya. Hujan pada awal musim dengan adilnya. Dengan adilnya artinya Tuhan akan merespon sesuai dengan cara kita menanggapi. Amin. Tuhan akan lakukan dengan adil ya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Loh tadi kan sudah. Ternyata hujan pada awal. Dan hujan pada akhir musim. Seperti dahulu. Seperti dahulu. Ini sejarah yang terus berulang. Artinya bisa dibuktikan. Tuhan terus lakukan dari masa ke masa. Dari Yobel ke Yobel, Yobel ke Yobel. Terus ini dari dahulu kala. Sudah dilaksanakan. Jadi Tuhan pun akan lakukan sekarang. Amin saudara-saudara. Dan Alkitab katakan menjelang kedatangan Tuhan hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Anda merasa enggak banyak nubuatan yang sudah tergenapi? Ada tanda-tanda zaman yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Bukan soal waktu loh, tapi tentang kesiapan. Amin. Anda rindu enggak jadi target pencurahan roh Allah besar-besaran di akhir zaman? Loh, kalau Anda rindu hadirat, Anda harus menjadi target pencurahan roh Allah besar-besaran. Setuju?
Kerajaan gelap pun berpacu dengan waktu. Dia tidak mau ketinggalan. Dia dalam waktu singkat berusaha menjatuhkan semakin banyak orang. Kalau kerajaan gelap saja berpacu dengan waktu. Mari kita berpacu dalam menyenangkan hati Tuhan. Heran. Tadi ada yang bilang berpacu dalam lagu lagi. Berpacu dalam menyenangkan hati Tuhan. Anda tahu, saya punya target bukan lagi selamat, itu udah dijamin. Target saya adalah turut memerintah bersama Tuhan. Kan di Jakarta ada yang bertanya, Pak Kris, itu misi sudah hampir 500. Dan saya dengar Pak Kris 10 kali hampir mati. Kenapa tidak mundur? Pernah diculik 4 orang Bugis di pedalaman Kaltim. Pernah jatuh di Solok 12 meter di sungai Bebatuan. Dari 10 kali. Yang kedua jatuh di Solok, Sumatera Barat. Ya, di sungai Bebatuan 12 meter. Pernah di Teluk Bontang, perahu kecil terbakar. Yang keempat, pernah kebawa kapal kayu, kebawa ke Samudera Raya. Dari Sibolga jam 6 sore sampai Gunung Sitoli 6 pagi. Baru 2 jam tinggalkan Sibolga. Angin keras, badai, ombak. Mau dikembalikan ke darat, tidak mampu. Dia kebawa ke samudera nantinya. Seumur-umur saya lihat gunung ombak ya di waktu kebawa ke samudera. Nanti begitu di gunung ombak, saya lihat lembah air. Begitu ada di lembah air, di samping kapal kayu dinding air. Saya sempat berpikir umurku berapa lama lagi. Ini kalau kapal kayu tenggelam, daratnya sebelah mana? Saya bisa berenang, tapi begitu dia tenggelam, emang tahu darat sebelah mana? Jangan sampai saya berenang makin jauh ke samudera. Halo? Wow. Saudara-saudara, 10 kali hampir mati. Kenapa? Tidak mau mundur. Karena targetnya turut memerintah bersama Tuhan. Sebelum kekekalan, kerajaan 1000 tahun. Aku mau duduk di struktur kerajaan. Top pimpinan, Yesus, Raja di atas segala Raja. Amin. Saya mulai dengan RT kerajaan, confirm cepat. RW kerajaan, confirm cepat. Lurah kerajaan, confirm juga. Nantinya camat kerajaan, waktunya lebih lama. Lebih lama lagi bupati kerajaan. Saya yakin, saya udah lama sekali nunggu. Sebelum aku dipanggil pulang, aku dapat konfirmasi gubernur kerajaan. Kerajaan 1000 tahun luas entah berapa provinsi. Saya yakin satu provinsi gubernurnya Kris Muntu. Sampai jumpa di kantor gubernur. Kita sekarang boleh sama, tapi nanti beda. Aku udah gak mikir lagi soal keselamatan. Aku hanya tahu bekerja, kirija. Kayak Jokowi kan begitu kan. Dia jadi presiden negeri ini kan modalnya 3. Kirija. Kerja maksudnya sembaring lucu. Tapi gak lucu ternyata. Nah saudara-saudara, nah itulah kenapa terus kulakukan. Karena aku berpacu dengan waktu. Aku rindu sebelum aku pulang. Aku dapat konfirmasi. Akulah gubernur kerajaan. Amin. Ayo berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apalagi tahun Yobel. Tahun Yobel. 7 hal tersedia. Saya ulang cepat ya. Kekayaan. Ini harusnya dirinci tapi tidak cukup. Kebahagiaan, kedewasan, kembali, kepuasan, kemerdekaan, kemuliaan. Rayakan Yobel dengan sepenuh hati. Amin. Tuhan berkati Anda. Mari tundukkan kepala.